skema kepintaran manusia. Ada bodoh, pintar banget, ya kan? Ada bodoh, di bawah bodoh apa? Bodoh banget. Bodoh banget. Dan di bawah bodoh bahkan ada lagi. Ada lebih tolol ya. Ada lebih di bawah lagi yang main judi online. Iya. Itu yang paling bawah deh. Banyak orang yang kerja di luar itu banyak dapat uang. Penghasilan sangat tinggi. Betul. Entah di luar negeri sebagai TKI atau kerja di tambang biasanya. Tambang atau pelaut. Jadi meninggalkan keluarga dengan kurun waktu. Intinya orang-orang yang bekerja di luar ya. Iya, pokoknya tinggalkan keluarga cukup lama. Tetapi faktanya kebanyakan mereka uangnya cepat habis. Meluap. Entah kemana. Kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Judi online salah satu lumayan banyak. Ya, sangat banyak. Karena melihat secara fakta ya, kerugian ekonomi Indonesia ya, yang karena judi online meluap lebih dari 600 triliun bahkan. Wah, iya dong. biaya IKN saja 446 triliun. IKN. Iya. Berarti kalau mereka main judi online di atas dari IKN. Iya, gitu? surplus, Bung. Itu total dari semua uang yang meluap keluar. Iya. 600 triliun itu kalau kita uangkan itu bisa digunakan untuk membangun IKN dan masih ada surplus 200 triliun. Lebih besar nilainya dari pembangunan IKN dan lebih besar nilainya daripada alokasi dana pendidikan di APBN. Jadi ya 20% lebih dari APBN kita. Meluap keluar. Itu kemana? Entah kemana ya? Entah kemana, nggak tahu. Berarti sebenarnya kalau misalnya ada masyarakat yang mengeluh-mengeluh akan IKN ini boros, coba dilihat dulu. Sebagian besar masyarakat Indonesia main judi online biayanya jauh lebih banyak ya. meluap. Bagaimana jika mereka menabung gitu? Nah, ada faktor lain lagi. Apa lagi itu? Bisa jadi mereka habis di main, kalau laki-laki ya hidung belang, main perempuan. Jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi kalau bisa di request maunya kamu sih. Main perempuan, judi online, atau bahkan mungkin narkoba atau enggak tahu apa ya. Tapi intinya kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada habit-habit yang mereka abaikan. Makanya. Atau nggak tahu mau alokasikan di mana. Untuk itu, di Bitcoin Goceng kali ini kita bahas itu semua. Oh, kali ini tidak ada komedi. Tidak ada komedi. Apakah Bitcoin Goceng sekarang sudah langsung spontan ya? Ya, harus spontan dong. Nah, dampaknya gimana sih? Dampak apa nih? Orang-orang yang terjerat oleh judi online. Pertama yang pasti orang yang terjerat oleh judi online susah berhenti itu pasti. Kecanduan nih. Pertama kecanduan. Mereka berpikir pada sebuah fantasi akan menang, padahal tidak akan pernah menang. Ya. Ada yang berpikir bahwa saya sudah menguasai pola tertentu. Pernah lihat video dari Jerome Pauline yang menjelaskan tentang pola-pola yang bisa jadi. Perhitungannya gitu. Peluang kalian menang itu 1/100.000. Yang artinya secara matematika kalian harus main 100.000 kali. Dan dalam 100.000 kali itu kalian menang sekali. Misalnya kalian peluang menangnya 1/100. Peluang kalah kalian adalah 99/100. Yang artinya kalian akan kalah itu 99 kali lebih banyak daripada kalian menang. Probabilitas kita untuk menang lebih dari sekali itu hampir mustahil. Memang kalau kita kuasai pola, kita bisa menang. Ya. Bisa menang loh, Bisa. kita kuasai pola. Yap. Tapi yang bandar yang punya pola, kamu misalnya bandar judi online nih. Apakah kamu akan membiarkan pemain itu bisa membaca polamu dengan gampang? Oh, jelas. Tidak dong. Tidak dong. Logikanya walaupun punya pola, saya akan membuat pola saya minimal saya punya uang yang banyak dulu masuk. Iya. Baru dibikin ada yang menang. Betul. Dan menang itu dibikin testimoni. Nah, Polanya dibikin begitu kan? nah gini Bang, bahas soal pola. Kemarin di dalam private community, kita kan membahas tuh, ada temennya dari yang dalam private community. Main apa saya bilang kan? Ini Zeus katanya. Tapi besoknya Bang, selesai sudah. Dia cerita tuh Bang ya. Ya, itu dalam private ya? Itu dalam khususnya private. dalam private plus ada fokus group discussion. Ya, betul. Karena di dalam sekali. private community, selain kita bahas juga hal-hal yang berhubungan dengan kelas, kita bikin sebuah pembahasan diskusi. Dan ada kisah. Ada kisah di situ. Dan memang mendengar hal seperti itu pola-pola banyak yang terjadi ya. Yang dimana anehnya begini. Bicara pola banyak yang terjadi. Banyak orang berfantasi bahwa bisa menang. Ya kan? Kenapa tidak mereka belajar tentang trading saja? Nah itu juga dalam community katanya dia psikologinya lebih baik dia judi
Iya. dibanding dia melihat Karena tidak tahan floating. loss. Ya, karena tidak tahan kena floating loss. Yap. Ini teman ginian, saya main ini aja saya bilang kripto. Masuk bang duit uang kan, nggak nyampe lihat market merah itu bulan. Kabur dia bang. Oh, aneh ya? Exit ya. Makanya sebenarnya dalam private ini kita diajarin gitu. Nah, itu pembahasan juga dalam private community. Intinya adalah semua orang yang punya pendapatan besar itu harus dialokasikan. Betul sekali. Nah, kita ngajarin dalam private tuh bukan cuma masalah ngajarin trading, investasi. Ajarin kan alokasi uang di mana. Money management dan juga portfolio allocation. Ya sudahlah begitu. Minimal mana mereka berpikir ya udah kita main perempuan gitu atau narkoba atau bahkan judi online. Dari satu website judi online aja negara itu udah rugi sekitar 27 triliun rupiah. Itu dari satu website loh. Dan lu bisa bayangin berapa ratus website yang sudah tumbuh subur di negara ini. Dari situ lu udah bisa bayangin berapa besar kerugian yang diderita oleh negara kita karena judi online. Mereka berpikir, oke, katakan betul, ada juga orang trading tidak bisa jangka panjang. Itu fakta. Fakta. Kita bukan aja ya. Ada yang apa namanya beginner luck. Langsung jadi expert beberapa hari berpikir sudah langsung jadi jago gitu. Jadi jago. Padahal sulit juga untuk jangka panjang. Tetapi setidaknya kita bisa menghitung probabilitas, kalkulasi tepat, dan ada faktor-faktor pembelajaran secara ekonomi yang dia malah memiliki pertambahan pengetahuan. Kalau judi online apa pertambahannya? Nggak ada dong. Tambah bodoh mungkin. Ya, ini ngomong-ngomong tambah bodoh ya, karena begini, orang yang main judi online, ini kan ada skema kepintaran manusia ya. Ada bodoh, pintar banget ya kan. Ada bodoh di bawah bodoh apa? Bodoh banget. Bodoh banget. Tapi di bawah bodoh banget ada lagi. Ada lebih bodoh, tolol ya. Ada lebih di bawah lagi. Yang main judi online ya. Itu yang paling bawah dia. Karena dia berfantasi bisa menang. Iya. Berfantasi ya dong. Dan kalaupun ada yang menang, yang menonton video ini dan dia saya kok bisa menang? Ya. Percayalah, Anda akan masuk di siklus kecanduan. Dan kecanduan itu yang membuat Anda pasti tidak akan menang. Ya. Jauh lebih baik Anda belajar tentang meme coin misalnya. Meme coin bagaimana? Itu kan gampang ya. Tapi kan semuanya itu berlaku ke semua aspek yang tadi kita cumo ya. Kalau bahasa Manado cumo ya. yang sering kita bilang seperti narkoba, mainan cewek, mungkin ya awalnya ya udah gitu kayak nggak bakal kecanduan, tapi ujung-ujungnya lama-lama kecanduan. Nah, kenapa bisa kecanduan? Karena itu habit yang diulang-ulang. Nah, makanya dalam sini kita mengajarkan membangun habit. Ya, betul. Yang baik untuk berinvestasi dong. Iya, kita mulai dari dengan 5.000 kan coaching. Hal yang kecil kita ulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan itu jadi budaya kalau kita lakukan bersama. Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Ya, berbicara soal pengalaman saya ya. Bung juga pernah bilang secara pribadi. Judi online pengalaman. Enggak, bukan. Pengalaman apa nih? Main perempuan bukan? Bukan. Investasi. Awalnya menghitung kayak saya harus menginvestasi itu kayaknya harus uang besar dulu baru bisa berinvestasi. Ternyata tidak ya. Malahan itu tidak akan membangun habit saya secara pribadi. Ketika saya memilih untuk menabung dengan secara nominal yang kecil ya, konsisten, itu kayak ada jiwa yang dimana harus nih berinvestasi, harus melihat. Karena kebiasaannya sudah terbentuk. Betul. Jadi pokoknya intinya dari konten ini adalah silakan kalian mau aware atau tidak tentang sebuah habit-habit yang bisa mengikat. Nah, ini khusus kepada orang-orang yang kerja di luar tambang. Di luar tambang. Di luar sana ya? Kok di luar tambang? Tambang kemana dong dia? Di luar sana, entahkah sebagai TKI di luar negeri atau kerja di tambang atau sebagai pelaut. Minimal kalian bergabunglah dalam sebuah komunitas yang bisa mengarahkan minimal ada ide-ide bisnis dan kita bisa arahkan kemana. Betul sekali, Bung. Sarannya seperti itu sih untuk konten kali ini. Sesimpel itu ya? See you on the next video. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami di koin.com. Referensi untuk membaca Dari yang mana apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.